Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai di bab 3, yaitu tentang teks cerpen. Oke, untuk materi kita hari ini adalah materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk teks cerpen ini dibangun oleh 6 unsur. Yang ke satu itu ada tema. Untuk tema ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk tema ini adalah sebagai gagasan dasar yang nantinya akan dikembangkan dalam sebuah teks cerpen. Dan sebetulnya untuk tema ini tidak hanya di dalam teks cerpen, tapi di dalam teks yang lain, baik itu puisi atau drama juga sama. Jadi sebagai dasarnya adalah tema. Sebagai contoh, tema cerpen bisa berupa tema keadilan, persahabatan, atau keluarga. Nah, itu untuk unsur pembangun cerpen yang ke-1. Unsur pembangun cerpen yang kedua itu adalah alur. Untuk alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur perpaduan antar keduanya. Kalau misalnya alur maju itu menceritakan dari awal, dari A sampai Z, atau dari misalnya kalau anak-anak itu dari anak-anak lahir sampai dengan meninggal misalnya gitu. Jadi alur maju itu adalah alur yang memang maju dari awal sampai dengan akhir. Kalau untuk alur mundur ini atau flashback itu menceritakannya bisa dari ujung dulu, dari akhirnya dulu, kemudian mundur sampai ke awal cerita. Kemudian untuk alur keduanya atau komunikasi ini bisa maju dulu, kemudian dia flashback atau mundur ke belakang, atau misalnya ke belakang dulu, kemudian setelah di akhir itu menceritakan ke awal, mundur, kemudian nanti unsur yang berikutnya adalah penokohan. Untuk penokohan ini dibagi menjadi 3. Ada tokoh yang dinamakan protagonis, atau biasanya dia berperan orang yang baik-baik atau sifatnya baik, penyabar gitu ya. Kemudian biasanya suka menolong, nah itu, dan biasanya akan menjadi peran utama. Itu untuk yang protagonis. Sementara yang kedua adalah tokoh antagonis. Antagonis ini kebalikan, untuk sifatnya berbalikan dengan si tokoh yang protagonis, biasanya jelek-jelek, jahat gitu ya, suka mencuri, berbohong, dan lain-lain. Itu ada termasuk ke dalam yang antagonis. Sementara untuk yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis di sini adalah sebagai orang ketiga. Artinya bukan orang ketiga yang masuk merusak hubungan dua orang laki-laki dengan perempuan, bukan. Tritagonis di sini adalah sebagai penengah. Jadi kalau misalnya ada yang protagonis dengan antagonis bertengkar, jadi si tritagonis ini adalah sebagai penengah yang biasanya memberikan solusi. Unsur membangun teks cerpen yang berikutnya adalah latar. Untuk latar ini dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat, masih contoh yang dinamakan dengan tempat, itulah adalah latar tempat. Contohnya sekolah, pasar, rumah, nah itu termasuk ke dalam latar tempat. Sedangkan untuk latar waktu, bisa waktu jam berupa berapa jam gitu ya, bisa berupa pagi hari, siang, sore, atau malam, atau misalnya pukul 7, pukul 8, pukul 7 pagi, seperti itu. Untuk unsur pembangun cerpen berikutnya adalah sudut pandang atau point of view, atau biasanya disingkat dengan POV gitu ya. Nah, untuk POV ini atau point of view ini sebetulnya biasa dipakai di dalam teks cerpen itu kebanyakan menggunakan kata ganti orang ke-1. Nah, kata ganti orang ke-1 yang biasanya tunggal gitu ya, saya atau aku biasanya. Kemudian yang kedua yang biasa digunakan juga adalah kata ganti orang ketiga dengan menggunakan nya atau dia. Nah, kenapa kata ganti orang kedua
jarang digunakan ini karena nantinya akan menjadi kata ganti orang ketiga. Karena untuk nama itu bisa diubah menjadi kata ganti orang ketiga. Misalnya kata Andi. Nah, Andi itu nanti diganti menjadi nya atau dia. Jadi tetap yang digunakan itu kebanyakan menggunakan kata ganti orang ke satu dan kata ganti orang ketiga tunggal. Oke, itu untuk kata ganti. Berikutnya adalah yang terakhir adalah penggunaan unsur amanat. Jadi di dalam teks cerpen itu harus menggunakan amanat. Amanat di sini adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerpen. Jadi tentunya harus ada pesan moral yang disampaikan. Jadi kalau misalnya ada teks kemudian tidak jelas isinya, pesannya apa, berarti teks tersebut tidak sempurna karena tidak memiliki amanat atau tidak ada pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Jadi yang baiknya memang harus menggunakan atau harus ada pesan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Demikian untuk materi kita hari ini tentang unsur pembangun teks cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan insya Allah nanti kita akan latihan mencari unsur-unsur pembangun teks cerpen tersebut di dalam contoh-contoh teks, dan kalian juga sebetulnya bisa mencari contoh teks cerpen baik googling atau misalnya dari buku kumpulan cerpen atau apapun itu gitu ya, dan nanti kita mencoba untuk latihan mengidentifikasi dari mulai tema, kemudian alur, latar, penokohan, point of view, dan amanat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau keliru dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.